3 hari yang lalu, kabar buruk datang ke kampung Sukawaras. Salah satu pemuda di kampung itu yang bernama Warsidi meninggal dunia. Dia meninggal di tempat kerjanya di ibu kota. Konon, ceritanya Warsidi yang bekerja sebagai kuli bangunan tertimpa beton. Desas-desus menyebutkan dia sengaja dikorbankan sebagai tumbal pembangunan sebuah mal di pinggiran ibu kota. Warsidi sudah 6 tahun menetap di ibu kota. Sehari-hari dia bekerja sebagai kuli bangunan. Dia sebenarnya sempat dibawa ke rumah sakit saat mengalami kecelakaan kerja, tapi malang tak dapat ditolak. Cedera kepala yang cukup parah membuat nyawa Warsidi tak dapat diselamatkan. Dan karena tidak ada keluarga Warsidi di Jakarta, maka pihak rumah sakit berjanji mengirim jenazah Warsidi ke rumah keluarganya di kampung dengan menggunakan mobil ambulan. 6 hari berlalu dan tidak ada tanda-tanda jenazah Warsidi tiba di kampung. Tak ada suara mobil ambulan yang datang. Keluarga Warsidi mulai cemas dan bertanya-tanya, mengapa jenazah Warsidi lama sekali menempuh perjalanan? Memang jarak ibu kota dan kampung Warsidi cukup jauh jika ditempuh lewat jalur darat. Tapi seharusnya 2-3 hari sudah sampai. Akhirnya salah satu keluarga Warsidi mulai menghubungi pihak rumah sakit. Dan kabar mengejutkan lainnya pun menyusul. Ternyata mobil ambulan yang membawa jenazah Warsidi mengalami kecelakaan saat hujan lebat pada dini hari. Sopir yang menyetir saat itu mengaku tiba-tiba dia melihat sekelebat bayangan hitam melesat di depannya. Dia terkejut dan membanting setir ke arah kiri dan akhirnya dia menabrak pohon. Tapi untunglah, sopir dan 2 petugas rumah sakit yang ikut sebagai penumpang tidak mengalami cedera parah. Mereka hanya pingsan saja. Namun masalah sebenarnya muncul karena mereka pingsan. Setelah mereka bangun, mereka melihat jenazah Warsidi sudah tidak ada. Begitu pula polisi yang tiba di lokasi kecelakaan dan tidak menemukan apa-apa kecuali mereka bertiga. Jenazah Warsidi menghilang karena ada yang mengambil. Dan cerita ini pun dengan cepat menyebar ke seantero kampung Sukawaras. Malam harinya, ketika ronda, beberapa warga desa Sukawaras mulai menebak-nebak. Jenazah Warsidi diambil untuk ditumbalkan, ucap Ngadio sambil mengunyah kacang. Atau mungkin untuk pesugihan, timpal Wiro sambil menghembuskan asap rokok. Bisa juga organ tubuhnya diambil untuk dijual. Kata Kunto sambil bergidik ketakutan. Kalian semua salah, ucap sebuah suara dari balik kegelapan. Ketiga warga itu pun terkejut. Mereka bersama-sama menoleh ke arah suara itu dan mereka melihat Warsidi yang muncul sambil tersenyum ramah. Bapak-bapak, boleh saya meminjam uangnya? Saya tadi belum membayar ongkos pulang ke kampung ini. Ngadio, Wiro, dan Kunto saling memandang. Mereka langsung lari secepat kilat meninggalkan gardu ronda. Dan keesokan harinya, rumah keluarga Warsidi sudah ramai. Para warga terkejut melihat jenazah Warsidi sudah muncul di depan rumah keluarganya.
Tidak ada yang benar-benar tahu bagaimana jenazah Warsidi bisa sampai di kampung itu. Hari-hari berikutnya, di kampung Sukawaras mulai sering terdengar cerita. Setiap malam tiba, Warsidi gentayangan meminjam ongkos pulang ke warga yang ditemuinya di jalan. Demikianlah kisah yang sangat mengerikan yang dialami oleh seorang kuli bangunan di mana dia ditumbalkan dan dia bergentayangan setelah kematiannya.